Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Bos? Waalaikumsalam. Ini ada kita punya Menteri Kehutanan yang dulu di sini. Pak Gaban sudah lama tidak muncul. Gimana, Bos? Apa ini kesibukan sekarang? Awak ke kampus lah. Back to kampus katanya gitu ya. Back to kampus. Itu lebih bagus. Itu tidak membentuk gerakan, tapi membentuk pikiran. Betul. Oke. Ya, kita kan berpikir itu tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita matilah itu. Ada ada Yus Usman. Yus, ini direktur Cherry ini. Apa kepanjangan Cherry itu? Center apa, Yus? Center of Energy Resources in Indonesia. Wah, sedap. Nggak ngeri kita ini. Oke. Banyak cannya itu. Nah, itu ya. Can di atas kertas lah. Banyak cannya itu. Ya, dan cannya can cantik pula, bukan nggak bagus. Terus ada Jaya Arjuna. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar yang lain? Ya. Alhamdulillah sehat semua, Bung Jaya. Aku kawan Ludi aku. Oh ya. Oh, Udah lama juga nggak kontak ya. Iya. Ini kalau di Medan paling cerewet dia nih, protes terus kalau si ini. Oke, Bos. Jadi gini, beberapa hari lalu adalah berita yang aku baca, yang kita lihat sama-sama, yaitu ya beritanya begini ya, dia bilang punya utang 48 triliun, PTPN 3 ajukan restrukturisasi dan rencana jual aset. Ini berita cukup menggelitik, mengganggu lah ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ada kerugian-kerugian di sana katanya yang kemudian ditutupi dengan pinjaman. Ini agak susah, atau dijual, bukan pinjaman, dijual. Nah, saya pikir kita coba berdialog tentang ini, apakah ini langkah yang tepat, apakah langkah yang baik. Jadi bukan hanya baik, tapi harus tepat juga. Tentu saya lihat kepada Yus dulu. Yus, bagaimana duduk persoalannya, Yus? Ya, sebetulnya kalau kita lihat, kita kilas balik ke belakang, potensi kerugian yang akan dialami oleh banyak PTPN ini sebetulnya hanya persoalan waktu aja itu meledak ke publik. Karena saya tahun 2007 juga sudah melakukan audit di beberapa PTPN, baik di Sumatera Utara maupun di Kalimantan. Kemudian pada saat itu kita mendengar di tahun 2007 ada salah satu PTPN yaitu PTPN 2 yang kesulitan arus kasnya menyebabkan beberapa bulan tertunda pembayaran gaji karyawannya. Namun direksinya tiap pagi ketemu saya duduk di Hotel Tiara. Itulah awal mula merebak pada saat itu 2007-an. Nah, kemudian di 2017 saya sudah membuat beberapa tulisan kepada Menteri BUMN dan banyak muncul di media. Karena di tahun 2014 dengan PP nomor 72 2014 terjadilah holdingisasi PTPN 1 sampai PTPN 14 yang di Makassar, PTPN 1 di Aceh, PTPN 2 di Sumut, PTPN 3, 4, 5 di Riau, 6 di Jambi, 7 di Lampung, 8 di Jawa Barat, 9, 10, 11, 12 itu daerah Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Dengan variasi beberapa tanaman yang kita tahu itu paling mayoritas mereka menanam sawit. Nah, lucunya kita tahu bahwa lahan-lahan PTPN ini adalah peninggalan sejak zaman Belanda. Yang itu menempati lahan, boleh katakan lahan kelas 1. Kesesuaian lahannya, baik dengan iklimnya, harusnya PTPN itu semakin tahun semakin besar, bukan semakin yang seperti yang kita saksikan sekarang, malah mau jual aset itu
menutupi kewajibannya. Merebak itu pada Juli tahun yang lalu keluarlah ada surat yang dikeluarkan oleh holding PTPN sesudah digabung pada tahun 2014 oleh PP 72 itu di masa Menek BUMN waktu itu masih Pak Dahlan Iskan. Makanya merebak surat dari holding PTPN kepada Jamdatun untuk minta pendapat hukum akibat terjadi beberapa potensi gagal bayar oleh beberapa anggota holding PTPN ini. Karena didapat informasi dari 14 PTPN yang memberikan laba hanya beberapa PTPN, lebih kurang kalau di data yang ada di semester 1 triwulan 1 2019 baru ya? Itu hanya PTPN 3. PTPN 3 Medan, kemudian PTPN 5 di Riau, dan PTPN 8 di Jabar yang mampu memberi kontribusi laba kepada holding. Tentu berakibat mengganggu cash flow holding karena ada potensi gagal bayar waktu itu tercatat hampir 48 triliun. Halo? 48 triliun. Kemudian kita tahu lagi di tahun 2020 ini PTPN adalah holding PTPN adalah dari 12 BUMN yang menerima PNM sebesar 4 triliun. Tentu untuk menyuplai cash flow-nya yang lagi sakit. Tentu kan ini menyedihkan sekali kita sebagai warga negara melihat kebun swasta yang hanya menempatkan tanamannya itu di lahan kelas 2, kelas 3, tapi bisa produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada lahan-lahan PTPN yang berada di kelas 1. Tentu ini ada banyak hal yang harus bisa diungkap. Makasih banget. Ya. Ada kesalahan mulai dari hulu ke hilirnya, yaitu melalui bisa jadi salah memilih bibit, kedua salah menanam, salah merawat, sama salah dalam memproduksinya. Apa yang dikenal biasanya PAO, panen, angkut, dan olah. Karena Pak Kaban, mungkin Pak Jaya juga tahu, setiap tanaman buah sawit itu kalau dari mulai dipanen sampai dengan diolah di pabrik kelapa sawit itu tidak boleh lama. Karena dia akan menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas yang ada dalam itu. Kalau itu tentu berakibat rendemen dari CPO-nya dari rendah. Itulah hal itu yang mungkin sudah sangat akut persoalannya, belum lagi banyak terjadi salah mengelola akibat melakukan penghematan yang tentunya itu mengakibatkan terjadi banyak buah hasil produksi tidak bisa diangkut ke pabrik untuk diolah. Itu salah satu persoalan yang saya lihat, Pak Ari. Mungkin Pak Kaban dan Pak Jaya akan melihat atau mempertajam apa yang saya lihat itu. Makasih, Pak. Oke. Jaya dulu, Jaya. Untuk memperkaya apa yang dikatakan oleh Yus tadi, itu kan pengamatan secara umum ya. Anda yang ada di Medan dan dekat dengan PTP di sana, tentu bisa lebih tajam. Bisa ditambahkan, ya. Ya, masalah betul tadi masalah panen angkut olah itu benar. Dan ada sebenarnya dulu, nggak tahu terakhir sekarang manajemen bagaimana. Itu dari kebun itu biasa dinaikkan 10%. Atau masuk dari kebun itu dipotong 10% duluan. Masalah panen, masalah. Dan uang 10% itu nggak jelas. Ada lagi satu permasalahan, sebenarnya berapa luas kebun itu pernah diukur nggak? Pernah diukur yang benar nggak? 1.500 hektar tanya. Benar nggak 1.500 hektar? Karena itu ada beberapa tanah yang kadang-kadang diluaskan, lebih artinya mungkin 1.500, ternyata di lapangan itu 1.550 atau 1.600. Yang 100 hektarnya yang bacaan ini biasanya. Nah itu yang menyampaikan. Kemudian di PTP ini
itu yang disebut tadi PTPN 2 tadi itu gagal itu PTP-nya memang rugi. Tapi kenapa direkturnya kaya semua? Itu PTPN 2 itu kan tempat gajian itu jual aset dulu baru gajian. Nah ini hampir semua. Jadi kalau dibandingkan, kalau dilihat dari pemanfaatan lahan PTP ini nggak berubah dari sejak zaman Belanda sampai sekarang nggak berubah. Kenapa? Karena sampai sekarang PTP itu tetap menganut gaji karyawan itu paling tinggi maksimum itu kan 1,5 UMR. Jadi kalau dulunya 1 hektar atau sekarang 3 hektar itu cuma 2 orang yang ngelola. Jadi untuk sekian ribu hektar itu hanya berapa orang tenaga kerja dengan gaji 1,5 UMR. Sementara dulu pernah juga masuk ke media itu antara gaji atasan dengan karyawan bawah itu sampai 100 kali lipat. Jadi sebenarnya manajemennya dari dulu udah amburadul. Sehingga nggak heran kalau seandainya semua PTP itu rugi, itu masalahnya bukan masalah apa-apa, masalah manajemen, masalah korupsi aja. Itu yang paling berat di kebun ini. Jadi bukan yang lain-lain. Kalau benar-benar dikelola secara benar, itu nggak akan mungkin rugi. Sementara dengan gaji kecil perusahaan rugi, sementara di lain itu besar gaji orang, tapi nggak rugi. Lihat aja antara Malaysia dan Indonesia. Itu gajinya sangat berbeda. Padahal kebunnya sama, rendemennya lebih tinggi kita, kualitas tanahnya lebih tinggi kita, panennya juga sama, yang diolah sama, dijual sama, harga semua sama. Tapi kenapa gaji buruh di Malaysia jauh lebih besar daripada Indonesia? Itu aja, itu yang perlu jadi pertimbangan. Sebenarnya udah tahu, orang PTP udah tahu semua ini, bukan nggak tahu, cuman mereka pura nggak tahu aja. Saya demikian dulu lah. Jadi persoalannya itu lebih ke masalah, ada juga masalah-masalah teknis, masalah-masalah kinerja, ya. Oke. Pak Kaban barangkali bisa memberikan pendapat lagi, menambah mereka, nyambung mereka. Baik, terima kasih Bang Yusri sama Bang Taruna sama moderator nih. Saya menyoroti masalah PTPN 3 ini itu karena begini. Kalau persoalan PTPN bagian dari BUMN ini memang persoalan sudah muncul sejak berapa belas tahun yang lalu. Jadi saya itu dulu di DPR RI itu masuk subkomisi BUMN. Jadi banyak sekali mengikuti tentang apa yang dikatakan Bang Usri tadi tentang keberadaan PTPN kita ini. Ya, tapi saya ingin lebih menyoroti kemarin itu tentang isu PTPN 3. Nah, jadi kalau menurut saya ini sebetulnya gini, yang dikatakan Bang Yusri Rusman tadi itu semua betul, ya. Begitu juga yang disorot Bang Taruna, ya. Jadi persoalan yang data-data yang disampaikan tadi itu apa yang saya ikutin dulu di DPR RI, ternyata itulah adanya gitu. Nah, tapi bagi saya, ya kan, bagi saya untuk apa yang terjadi sekarang dengan usaha untuk menjual aset, restrukturisasi dan sebagainya ini, saya menyorotinya ini lebih pada menurut saya, pendapat saya ini ada kesalahan strategi. Jadi ada kesalahan strategi di dalam mengelola BUMN khususnya PTPN. Karena tadi begini, luasan kebun-kebun PTPN dibandingkan dengan luasan kebun-kebun swasta itu jauh lebih kecil, ya. Jadi luasan kebun PTPN itu PTPN 1 sampai tadi disebutkan PTPN 13 atau 14, di total seluruh kawasan luasannya itu dibandingkan dengan swasta itu kecil, ya. Itu sangat kecil, ya. Nah, jadi kelihatannya Kementerian BUMN ini seperti tidak memperhatikan serius tentang keberadaan BUMN PTPN ini, sehingga di dalam perumusan kebijakan-kebijakannya menurut pendapat saya cenderung yang penting masih ada. Padahal kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, ya kan, ini kan badan usaha milik negara, biar bagaimanapun kontribusinya sangat besar untuk negara, ya. Terlepas dengan segala macam kelemahan-kelemahan yang dimiliki tadi, ya. Nah, tadi seperti dibilang Bang Taruna itu bahwa potong 10% di muka, ya kan? Ya itu memang
model-model kebijakan internal tidak hanya di perusahaan BUMN, di swasta juga ada itu. Nah, tapi yang saya ingin soroti tadi ini adalah masalah strategi. Jadi strategi untuk pengembangan BUMN sekarang ini itu sejak regrouping, ya, regrouping yang dulu dilakukan zaman Pak Harto dan di zaman kemudian sekarang ditimpa dengan holding, menurut saya itu sangat keliru, ya, sangat keliru. Kalau ini dibiarkan, nanti nasib PTPN itu PTPN 3 ini itu akan sama dengan apa yang dialami oleh PTPN 2. Nah, PTPN 2 kita tahu, dulu waktu zaman-zaman awak masih kecil lah di sana, betapa bangganya kita dengan PTPN 2. Ya kan, dia punya tembakau, dia punya tebu, dia punya sawit dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, yang menurut saya kenapa ini kok terjadi terus-menerus? Jadi bleeding terus-menerus. Nah, ini berarti kan penanganannya. Jadi ibarat orang sakit salah obat, ya. Nah, karena orang sakit salah obat, terus udah tahu salah obat, diterusin. Nah, ini yang menurut saya yang maka saya katakan ini di zaman Erick Thohir, di zaman Presiden Jokowi ini kok makin parah. Sebab begini, di antara semua PTPN, ya, di antara semua PTPN, PTPN 3, PTPN 4, PTPN 5, selama ini yang saya ikutin dia dari segi keuangan sangat sehat. Ya, sangat sehat. Semua direktur-direkturnya itu kalau berhenti jadi direktur, itu sangat bangga dia kalau dia meninggalkan uang cash itu triliunan. Jadi itu sudah tertanam itu di dalam diri para dirut-dirut PTPN itu, khususnya 3, 4, 5, itu dia sangat bangga sekali kalau ketika serah terima jabatan itu ada uang liquid yang triliunan rupiah gitu. Nah, setelah holding ini, aku ikutin suasananya, bukan membuat yang sehat makin sehat, tapi yang sehat itu makin rusak. Nah, inilah yang dialami oleh PTPN 3, 4, dan 5. Nah, kalau saya mengatakan tadi salah strategi, harusnya orang yang sakit itu, ya dibikinlah dalam satu ruangan yang sakit, lalu diidentifikasi apa persoalan-persoalannya. Yang sehat ini, mereka dibikin sehat terus, bila perlu, areal-areal kebunnya itu ditambah luas. Bukan seperti sekarang. Nah, PTPN 2 kan sedih. Kenapa sekarang dijual ke Malaysia sama Kepong? Coba, ya, kita tangani sendiri, kita ribut, tapi begitu masuk pihak Kepong Malaysia, itu semua diam. Ya, semua diam. Dan itu tetap jual aset. Ya, jadi aset-aset PTPN 2 itu yang di jalan-jalan arteri yang bagus di Medan itu, satu persatu mulai dijual ke swasta. Kan kemudian banyak kasus-kasus masuk ke pengadilan gitu kan. Nah, jadi saya tidak ingin kesalahan strategi itu dilanjutkan. Nah, karena biar bagaimanapun kita harus berbangga hati. Kalau saya masih tetap bangga walaupun misalnya banyak kelemahan tentang PTPN itu, ya, dia adalah sesuatu bagi Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara itu dengan kebun-kebun PTPN yang dimilikinya, hampir seluruh kebun swasta di Indonesia itu banyak meniru cara-cara PTPN yang ada di Sumatera Utara. Walaupun mereka misalnya ada proses penyelesaian, itu masalah teknis. Tapi untuk berpikir kebun, itu tidak bisa diingkari PTPN yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi, yang saya sorot seperti 48 triliun itu gitu kan, nanti ujung-ujungnya, mana yang strategis-strategis itu dijual, dilepas menjadi milik swasta. Nah, kalau saya, prinsip saya begini, kalau kita tidak bisa nambahin, ya jangan ngurangi lah gitu. Ya, jadi kalau saya itu berpikir gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menambah aset itu, jangan mengurangi aset. Nah, disinilah strategi yang harus dirumuskan oleh orang-orang BUMN itu. Nah, itu yang kemarin saya sorot. Saya sebagai orang yang besar di PTPN 3 merasa sangat prihatin karena sejak zaman Belanda, ya, setelah merdeka namanya PNP, ya, setelah kemudian berubah menjadi PTPN, berubah lagi jadi PTPN 3. Ya, jadi aku tuh kecil tuh di PTPN 3, ya, sampai besar, sampai kuliah, terus sering balik ke sana. Nah, sekarang pun kalau aku balik ke Medan, sering ke sana itu nguping-nguping juga apa bahasa-bahasa mereka tentang manajemen PTPN setelah menjadi holding ini gitu. Nah, jadi saya melihat ya ada kesalahan di dalam strategi pengembangan BUMN
khususnya model-model PTPN 3 yang mereka itu sekarang ini, kalau begini, tadi saya mengatakan bahwasanya semua dirut-dirut itu dulu bangga kalau dia meninggalkan uang cash yang banyak. Sekarang terbalik, para direktur-direktur itu sangat bangga dia kalau dia pinjam uang ke bank. Ya, dia pinjam uang ke bank. Nah, sekarang berapa banyak PTPN itu yang sebetulnya untuk membiayai dirinya sendiri pun tidak sanggup, dia berutang ke bank, lalu PTPN 3, PTPN 4, PTPN 5 lah yang harus membayar semua utang-utang itu, dan pemerintah tidak pernah menghitung itu sebagai apa. Nah, ini yang menurut saya sebuah cara berpikir dari strategi holding yang tidak akan memberikan kemajuan gitu, tidak akan memberikan manfaat yang besar gitu. Kita sering mengatakan swasta gitu kan. Tapi BUMN tidak pernah diberi kesempatan ya untuk bagaimana dia memanage secara swasta, kan nggak fair juga gitu. Ya, jadi kalau kita mau sekarang ini kan lebih banyak pada kepala dilepas, ekor dipegang gitu. Nah, katakanlah contoh sekarang yang berapa kali presiden datang ke Sungai Mangke ya, ke PTPN 3, mau bikin B30, B20 dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua biaya dari PTPN. Ya kan? Dipakai uangnya, tapi tidak pernah dihitung itu sebagai uang apa, uang saham atau bukan. Kemudian diganti atau tidak sama pemerintah. Nah, kenapa kalau perusahaan-perusahaan yang lain seperti Merpati misalnya kan, dia sudah collab sudah susah, tapi diambil dari APBN untuk menginjeksi. Ujungnya Merpati sampai sekarang tenggelam. Nah, pernahkah pemerintah memberikan sebuah injeksi capital terhadap BUMN PTPN? Jadi menurut aku ini ada hal yang dari strateginya pemerintah itu seperti tidak memberi perhatian yang serius terhadap PTPN. Nah, sisi lain lagi, saya ingin sorotin misalnya kenapa BUMN PTPN itu tidak boleh ekspor? Nah, coba bayangkan, kenapa mereka tidak boleh ekspor? Nah, sedangkan swasta itu boleh ekspor. Dan sekarang ekspor itu hanya beberapa grup saja. Tidak ada ekspor BUMN. Nah, jadi BUMN ini, dia mau ekspor, dibeli oleh swasta-swasta itu. Nah, ini juga kan menurut saya kebijakan. Padahal, untuk mengatasi stabilitas harga minyak, goreng, dan sebagainya, itu selalu PTPN yang dikedepankan. Tapi begitu ada peluang untuk ekspor, mereka tidak diberi kesempatan. Ya, jadi yang ada sekarang itu hanya mafia-mafia CPO dari grup-grup swasta, yang kan sedang, kemudian tidak ada BUMN yang khusus dia boleh ekspor untuk bersaing. Nah, jadi menurut saya ini ada yang saya katakan kemarin, saya protes itu karena saya lihat ada kebijakan pemerintah yang tidak fair terhadap BUMN, khususnya PTPN ini. Nah, jadi kalau PTPN 3 nanti suatu saat dia nasibnya seperti PTPN 2, itu tidak bisa disalahkan manajemen saja, tapi ada kebijakan strategi yang menurut saya tidak pas. Gitu, Bang. Oke, ya, bagaimana ya? Ya, memang itu makanya dari awal aku bilang PTP ini masih zaman Belanda, artinya yang atasan itu harus disembah. Makanya PTP kan jadi kesalahan ini. Itu PTP itu tidak punya hak untuk mengekspor CPO. Dia tidak punya hak mengekspor CPO. Yang punya hak itu adalah beberapa grup. Betul, itu hanya kartel tertentu yang mengekspor. Mereka terima uangnya dalam bentuk dolar di Singapura. Dan itu tidak masuk ke Indonesia. Masalahnya kan di situ. Dan itu pemerintah tidak pernah mau peduli. Jadi kalau lihat, pemerintah itu hanya peduli dengan uangnya PTP, mereka ambil. Aku nggak tahu, direktur itu sudah didatangkan. Sebetulnya semua PTP itu dulu kan dari orang Medan yang pegang. Nggak ada orang Jawa yang pegang sawit dan lain-lain. Orang Medan semua. Ke Kalimantan, ke Irian, itu semua kan orang Medan. Yang membangun semua kebun-kebun pasta itu orang Medan semua. Tapi kenapa didatangkan dari Jawa? Setelah masuk dari Jawa, muncul. Kalau dulu kepala pabrik itu insinyur. Sekarang tambah STM aja sudah cukup. Nah, kenapa? Karena makin rendah levelnya, maka hampir semua orang PTP ini nggak ada yang berani ngelawan. Jadi nggak ada istilah maunya begini, itu nggak ada. Tidak ada kemungkinan PTP itu menyatakan pendapatnya harusnya begini, manajemennya begini, itu nggak pernah yang kulihat.
Semua apa yang di atas, garisan dari atas, oke, laksanakan. Itu yang kelemahannya. Makanya jiwa-jiwa budak yang dibuat Belanda itu nggak pernah lepas sampai sekarang. Dan aku coba, kita sudah tahu ada berapa juta, 1,7 juta kalau nggak salah lahan milik PTP. Udah ada instruksi, setiap kebun 1 hektar kebun pelihara 1 ekor lembu. Kalau kita pelihara 1 ekor lembu, 1 kebun 1 hektar itu 1 lembu, kita udah punya berapa banyak. Kita nggak perlu impor lagi dari Australia. Tapi PTP nggak pernah mau ini. Nggak pernah mau menjalankan ini. Katanya kalau dijalankan itu akan menghasilkan akan merusak tanaman. Tentunya kan tidak. Jadi ada diversifikasinya ada. Kita bisa menghasilkan daging, kita bisa menghasilkan banyak sekali sebetulnya bisa ada 1 lahan PTP. Tapi saat ini Belanda menyatakan kebun itu sawit untuk sawit. Nggak boleh ada yang lain. Sampai sekarang itu dijalankan. Padahal sawit itu kan sangat luar biasa itu. Sekian ribu hektar hanya berapa orang diambil, hanya berapa orang untuk. Coba, 1 hektar itu cuma berapa minyak dihasilkan, berapa rupiah. Itu pembuangan sumber daya alam yang sangat sia-sia. Sumber daya manusia yang diambilnya sedikit, uang hasilnya sedikit, tapi sumber daya alamnya sangat luas. Itu yang kelemahan PTP yang nggak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Akibatnya berapa? Itu bukan hanya PTP 2 yang jual, PTP 6 dulu, PTP 6 dulu, itu udah menjual tanah juga, udah menjual 1 kebun juga tuh di daerah Labuan Batu, di daerah dekat Pulau Raja sana. Jadi udah lama mereka menjual. Tepung itu juga, itu udah mereka jual memang nggak ada pedulian. Jadi sebenarnya PTP ini dari dulu hidupnya sejak zaman Belanda, otak berpikirnya otak Belanda. Ya yang paling enak dari pusat store kemari, bayar upeti. Cuman itu dan di bawah nyatakan siap, hancurlah. Tengok kebun-kebun kita. Dulu yang begitu hebatnya tembakau, begitu hebatnya, semua hebat, paling hebat. Betul tadi itu, nyatakan Bung Kaban tadi, bahwasanya tanah kita itu tanah terbaik antara Sungai Ular dengan Sungai Wampu itu tanah yang terbaik. Sungai itu tanah yang terbaik untuk perkebunan, tapi hasilnya apa? Malaysia aja sangat rendah, rendemennya cuma 19% bisa untung. Masalahnya kita, rendemen kita itu cuma dihitung 18%. Untuk pembelian sawit hanya dihitung 18%. Sementara kita punya itu sampai 25%, 23%. Malaysia itu 19%. Nah, selisih ini untuk siapa untungnya? Dan coba lihat, tidak ada satupun usaha pemerintah untuk membuat kebun, untuk membuat pabrik untuk swasta. Semua harus jual ke swasta. Nggak ada, artinya masyarakat yang berkumpul tidak diberi kesempatan untuk membangun pabrik sawit. Harusnya uang itu, uang yang diekspor yang 10% dulu itu bisa dikumpulkan untuk menyerap sawit-sawit swasta, pribumi. Dan itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Keuntungan sawit ini luar biasa besarnya. Itu kan memang ribut turun sedikit, ribut kali. Kalau naik banyak itu pengusaha sawit kan nggak pernah ribut sama sekali. Tapi yang paling untung, yang paling membesarkan itu siapa? Swasta. Swastanya siapa? Kartel-kartel tertentu, bukan swasta masyarakat. Kalau cuma 2 hektaran punya sawit nggak usah lah. Itu hidup segan mati tak mau aja itu. Tapi harusnya dibatasi orang yang punya. Setiap milik masyarakat, ya, antara swasta dengan apa ini payah juga membedakan nih. Antara milik pribumi, antara milik rakyat, ya yang kubayangkan hanya begini, pemerintah tuh tidak pernah berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat petani. Itu dia. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada petani pribumi yang punya kebun, yang punya pabrik, walaupun luas kebun mereka cukup. Dan swasta, mereka tidak punya kebun, tapi punya pabrik. Kenapa? Lebih untung membangun pabrik daripada punya kebun. Itu yang bilang selisih 5% itu bukan tanggung. Berapa banyak, kalikan sekian ribu ton. Dan menjualnya pun mereka ke mereka juga. Jadi kita ini tidak lebih dari macam zaman Belanda, kita ini cuma budaknya. Kebun itu, kita itu cuma jadi budak oleh pemilik kebun. Walaupun kita milik sendiri.
Walaupun petani itu punya kebun sendiri 2 hektar, tapi dia tetap budak bagi tanah dia. Oke. Sementara yang untung, yang memeras itu Ya. company itu pemilik pabrik. Oke. Jadi Oke. payah memang membedakan pemilik Ya. pabrik, pemilik lahan, masyarakat dengan itu. Oke. Ini Yus, tolong disambar Yus. Masalah keberpihakan kepada BUMN ini terjadi juga di sektor tambang dengan undang-undang minerba yang baru kita sangat kontroversi yang kita lagi gugat di Mahkamah Konstitusi bersama kawan-kawan. Salah satu contoh nyata seperti yang dibilang Pak Kaban tadi, Bang Kaban itu di Semangki itu ada perusahaan patungan antara PTPN 3 dan PTPN 4. Itu yang lucunya, untuk beli bahan bakunya mereka harus tender di KPB. Harusnya kan mereka itu yang lucu. PTPN 3 dan PTPN buat untuk bahan bakunya harus tender dan kalah di KPB. Karena apa? Udah dikuasain oligarki di sana, nggak akan mungkin menang. Akhirnya mereka harus beli dari pasar di bebas dan tentu lebih mahal. Kan lucu itu. Dia punya saham itu tapi dia beli barang sendiri harus melalui tender. Itu terjadi itu di Semangki itu. Malah ada yang dibeli itu fiktif, itu terjadi di PTPN 13 dan sudah pernah berapa kali kita suratin supaya tapi ya penegak hukumnya masuk angin. Dan itu kan Pak Abdul Ghani sekarang di Root Holding ini kan pernah di PTP 13. Kan tentu menjadi pertanyaan, kenapa nggak dibereskan itu lahan fiktif di Kalimantan Timur yang dibeli oleh PTPN 13. Itu sudah banyak kita tulis di media, tapi tidak itulah salah satu faktor yang menggerogotin akhirnya PTPN ini sekarang menuju ke sekarat cash flow-nya. Dan kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh nenek BUMN Erick Thohir baru-baru ini bahwa tahun 2045 itu nanti BUMN itu udah nggak ada lagi. Saya perkirakan 10 tahun lagi juga PTPN ini terpaksa harus dijual kalau begitu bicara mengelolanya. Gitu Ya. sementara Bang Meri. Ya. Oke. Jadi hal ini membuat miris memang ya. Tentu apalagi ada rencana untuk menjual. Sementara ada semacam utang ya, utang unsustainable itu yang sebesar 48 triliun. Itu nggak jelas. Jadi langkahnya bagaimana? Saya melihat Twitter dari Kaban kemarin yang mengatakan bahwa penjualan ini sebenarnya sebisa-bisanya tidak tepat dilakukan, tidak baik. Jadi karena waktu kita juga pendek, saya kira ada baiknya. Jadi bagaimana kira-kira yang di-demand? Apa yang diminta di Kaban? Jadi begini, saya tetap melihat PTPN, BUMN PTPN itu adalah satu institusi yang banyak memberikan kontribusi dengan catatan tadi kritik terhadap penanganan manajemennya. Nah, ini perlu ada sebuah langkah politik ya di parlemen. Karena tanpa pressure parlemen itu tidak mungkin. Nah, persoalannya kadang-kadang begini. Ada hubungan yang tidak harmonis antara pengelola PTPN PTPN dengan anggota-anggota parlemen. Nah, itu dulu saya alami betul ya. Saya alami bagaimana saya begitu prihatin terhadap PTPN 9 di Jawa Tengah. Waktu itu kebetulan Dahlan yang jadi direkturnya. Nah, karena kita tahu PTPN itu kontribusinya bagus, ya kan? Nah, perlu pemerintah memberikan political will. Disitulah kita pressure. Ya, waktu itu saya sebagai anggota subkomisi itu memperingatkan pemerintah dan kemudian ada perhatian. Nah, begitu juga terhadap apa yang akan dialami oleh PTPN ini. Saya sangat berharap bahwa PTPN 3 ini sebagai sumber karena dia sebagai holdingnya itu jangan sampai terjadi seperti apa yang dialami PTPN 2. Akhirnya lahannya itu dipakai sama Kepong Malaysia, itu hampir 30 tahun nanti dipegang oleh Malaysia. Padahal ini persoalan kebijakan yang harus diberikan kepada PTPN. Jadi saya tetap berpikir gini, kalau bleeding, nah inilah tugas negara, pemerintahlah yang harus menginjeksinya itu. Ya, kalau saya selalu melihatnya lebih sederhana, ya seperti yang dikatakan Bang Taruna tadi itu. Jadi
persoalan culture yang sudah begitu itu ya karena memang culture BUMN itu begitu. Nah, ini memang satu proses tersendiri ya untuk bagaimana BUMN itu tampil lebih prima, tidak lagi seperti yang model-model sekarang. Tapi bagi saya yang penting jangan sampai PTPN 3 itu ya, PTPN 4, 5 dan bagaimana PTN-PTPN yang sedang tidak sehat itu, mereka itu jangan menjadi beban PTPN-PTPN yang sehat. Itu yang saya lihat, yang saya katakan tadi salah obat. Nah, jadi apapun ceritanya, ini kalau saya tetap akan mendesak Menek BUMN supaya persoalan holding PTPN 3 itu harus dievaluasi lagi. Ya, jangan terlalu gampang. Nanti lihat aja kan. Jadi, apapun kan Erik ini kan dia pengusaha, ya jual, nanti kasih lagi pengusaha. Kita sudah tahu sekarang siapa pengusaha di Indonesia ini yang paling luas kebun-kebun sawitnya. Nanti akan jatuh ke situ-situ juga. Jadi kalau memang mau kalau saya ingin bahwa mesti ada perhatian yang lebih khusus terhadap PTPN ini karena biar bagaimanapun mereka sudah punya kontribusi yang cukup besar gitu. Jadi jangan ketika mereka susah lalu kemudian diabaikan, diambil cara berpikir yang sangat pragmatis, jual. Nah, itu yang saya nggak cocok. Ya. Itu dari saya. Yes. Ya. Aku perlu tambahkan sedikit. Oke, boleh. Kalau kulihat begini, sebenarnya ini PTPN ini itu orang swasta pun juga agak berminat mengambil PTP ini. Ada orang yang ingin dapat komisi penjualan. Kalau kita cuma itu, kenapa? Kenapa harga beli sawit mereka tentukan, harga jual CPO mereka tentukan, tinggal apa lagi? Kebun PTP ini kan cuma jadi budak, jadi pekerjanya. Cuma kenapa harus dijual? Karena dari komisi penjualan akan ada duit kontan. Hanya itu. Orang swasta juga bukan berminat kali karena itu kan sudah mereka tentukan keuntungan kalian hanya sekian. Jadi bukan ada keuntungan bagi swasta mengambilnya. Paling dia akan rubah jual untuk apa-apa. Tapi kalau yang paling penting bagi orang yang menjual, aku dapat terima komisi penjualan. Itu cash dia. Bagi PTP nggak ada, bagi swasta nggak untung kok. Harga sawit dia tentukan, harga jual CPO dia tentukan. Apalagi yang diharapkan? PTP gaji pemerintah lah. Karyawan digaji oleh pemerintah. Dia kan nggak punya beban. Karena beli dan jual itu ditentukan dia. Jadi yang perantara produsen ini kan anak buah dia semua. Apalagi dengan mental budak Belanda. Ya, jadi beginilah terus. Cara demikian namanya. Yus. Oke, Bang. Langkah kau apa ya? Ya, jadi menarik itu tadi ada catatan yang harus digarisbawahi dari Bang Kaban. Menek BUMN harus mengevaluasi kembali konsep holding PTPN ini. Ternyata sudah berjalan 6 tahun bukan semakin baik, malah mengkhawatirkan. Terjadi bleeding. Yang dulu sehat terkena efek dari perusahaannya dari subholding yang tidak sehat. Sehingga muncul anekdot di masyarakat Sumatera Utara. Kalau orang kebun BUMN yang kerjanya 1 orang, yang ngawasinya 20 orang. Sementara kalau kebun swasta itu yang kerja 20 orang, yang ngawasin 1 orang. Kan begitu perbandingannya. Satu. Kedua, tentu selain tadi dievaluasi, tentu dalam pemilihan direksi juga harus menjadi concern penuh kalau memang mau menyelamatkan BUMN perkebunan ini, karena tidak harus jujur saja tetapi harus punya keberanian, punya inovasi, berani mengambil langkah-langkah yang itu untuk membesarkan bukan malah menghancurkan PTPN. Kemudian bagus sekarangnya Bang Kaban tadi perlu peran tekanan politik dari parlemen, khususnya dari komisi yang menyangkut BUMN. Hanya saja terjadi pencemaran juga, terjadi menyedihkan sikap anggota parlemen kita ini. Malah kalau ini menjadikan momen mereka mengejar CSR dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan
yang lebih besar. Dan saya menemukan itu bukti tekanan bahwa itu dikaitkan dengan kepentingan politik anggota parlemen sendiri di daerah dapil-dapilnya. Itu ada buktinya, dan saya temukan itu ada surat permintaan CSR dan terbukti kan dalam rapat baru-baru ini Komisi 7 dengan PT Antam dengan Bukit Asan. Itu yang terjadi. Jadi itu catatan-catatan saya. Mungkin dialog ini banyak manfaatnya, bisa Bang Ari dan kawan-kawan untuk memperbaiki kinerja perkebunan yang itu sangat diharapkan berkontribusi besar kepada negara dan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Oke. Jadi aku melihat begini ya. Ini anak beranak ini, ada problem lagi. Ini penanganannya tentu harus simultan atau mungkin bertahap. Sementara di parlemen hal ini juga sudah dibahas dan pernah dibahas, dan mungkin sebentar ini begitu. Tapi pun kalau dibatasi, itu nanti ada persoalan lain lagi. Waktu kita tidak banyak, tapi ini sudah bisa menjadi satu pembicaraan yang sebagai awal pembicaraan kita. Mungkin kita akan bahas lagi ini pada lain kesempatan. Ya, biar ini lebih tajam, dan mungkin bisa juga memberi perbaikan-perbaikan. Jaya, closing statement. Ya, aku rasa bagi Sumatera Utara, rakyat Sumatera Utara, aku rasa PTPN ini nggak ada gunanya untuk Sumatera Utara. PTPN cuma dapat PBB aja kok. Kalau diberikan kesempatan untuk mengawasi, ada kemungkinan ya artinya lebih besar berperan Sumatera Utara akan dapat untung. Tapi sekarang ini Sumatera Utara hanya dapat PBB saja. Tidak ada apapun yang tidak ada. Nggak ada bagi-bagi untuk Sumatera Utara. Dan anehnya gubernurnya sejak dulu sampai sekarang itu diam aja. Nggak ada usaha cuman ya sekedar ribut aja, habis itu nggak tahu apa didiamkan, sehingga bagi rakyat Sumatera Utara ada atau tidak PTPN ini paling singgah lewat aja. Buktinya tanah milik PTP 2 itu yang udah dibebaskan dari HGU bukannya dibagikan ke rakyat, diambil, nggak tahu bagaimana, padahal itu bukan tanah PTPN, itu tanah Sultan. Mungkin bisa jadi perdebatan, tapi yang jelas kita berharap kalau memang mau bagi saya Sumatera Utara penting dibagikan. Gimana? Nggak dapat apa-apa kok. Gimana Pak kawan? Ya, kalau urusan tanah-tanah yang dibilang Bang Taruna itu, suruh aja anak PP masuk. Anak PP, anak IPK. Udah masuk, Bun. Iya. Udah masuk, Bun. Mereka yang punya semua itu. Di Kuala-Namu itu kan mereka punya semua. Udah. Itulah, jadi memang begini, ada juga gaya-gaya Medan itu diperlukan. Ya kan, cuman kan memang harus ada istilahnya atensi tadi, ya kan, atensi dari pemerintah. Soalnya memang tidak ada pressure nih kepada pemerintah, jadi lolos saja gitu. Aku yang dibilang Bang Taruna tadi bahwa PTP itu cuman PBB, iya betul. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada satu bill itu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Maksud saya begini, kalau perusahaan itu untung sekian, berapa persen itu masuk ke daerah? Nah, itu kan sebetulnya bisa diatur. Ya, menurut saya itu bisa diatur. Tapi juga dengan catatan, kalau perusahaan itu sedang mengalami bleeding, nah bisa nggak daerah juga ikut membantu? Nah ini yang menurut saya perlu dibuat mekanismenya gitu. Jadi karena begini, karena memang tidak semua PTP itu produk-produk komoditinya boleh dikatakan sebagus kelapa sawit ya. Katakanlah perusahaan teh ya, yang ada di Jawa misalnya. Kalau tebu seharusnya PTPN 2 itu harus bangkit ya. Tapi inilah tadi saya katakan karena ada kebijakan yang sepertinya tidak mempedulikan, ya kan, karena dianggap apa yang dikatakan Bang Taruna, ada culture ya, culture kolonial yang terus masih melengket di kalangan BUMN, sehingga dia tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang. Ya, jadi oleh karena itu saya melihat bahwa perlu ada satu langkah mengingatkan anggota-anggota parlemen kita di DPR RI agar punya perhatian yang serius terhadap masalah BUMN PTP ini, karena begitu nanti itu jatuh ke pihak-pihak lain di luar,
ya, kemudian tadi Bang Tarun tidak masuk jatuh ke masyarakat, ya kita akan rugi semua gitu. Itu yang saya tidak inginkan gitu. Nah sebenarnya dia apa Bang Yusri Usman ya, saya juga selain nanti masalah PTPN 3 ini tadi ya sudah ada beberapa pokok-pokok pikiran yang bisa dikembangkan ke parlemen dan juga ke pemerintah. Saya juga masih penasaran itu tentang Pangkalan Berandan. Jadi saya berharap nanti ada satu sesi khusus kapan gitu ya, masalah Pangkalan Berandan itu. Ya. Nanti Bang Sri ini kan kalau perkara urusan minyak, mantap lah dia tuh. Ya, hafal dia. Ini pun banyak yang dia pegang ini, yang barangkali bisa dituturkan nanti. Banyak rahasia yang dia pegang. Iya. Jadi closing statement tadi dari Kaban. Nah, sekarang Yus kasih closing statement Yus. Apa yang diharapkan dan apa ini bagaimana mengenai yang sekarang ya? Misal permintaan untuk menjual itu. Terima kasih. Seperti yang yang seperti dikatakan Bang Kaban itu baik. Itu harus dicari solusi bagaimana menyelamatkan PTPN ini. Bukan untuk dijual. Kenapa? Loh, swasta aja yang nggak punya kebun, nggak ada warisan bisa menjadi lebih besar dari PTPN, kan itu lucu. Berarti ada yang nggak benar tata kelolanya. Kemudian ini kan kita tahu sekarang program pemerintah itu akan buat B30 sampai B100. Itu kenapa tidak dibuat sinergi BUMN Pertamina dengan PTPN, bangun pusat-pusatnya itu mulai dari Aceh, di Sumut, Riau, Sumatera Selatan sampai Lampung sampai itu kan potensi yang besar yang bisa mengatasi problem ketergantungan pada energi fosil. Kenapa harus malah menggantungkan kepada swasta yang besar itu? Ini kan lebih bagus BUMN ini selamatkan dibuat sinergi antar BUMN. Itu yang harus menjadikan sebagai program prioritas oleh Menteri BUMN. Sementara itu aja. Dan saya setuju dengan sarannya Bang Kaban, nanti kita akan buat sesi tersendiri soal bagaimana potensi Pangkalan Berandan yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya perusahaan minyak Pertamina. Gitu. Boleh, segera kita lakukan mungkin dalam beberapa hari ini. Ya. Oke, baik. Saya kira mudah-mudahan pesan yang disampaikan pembicara kita ini juga dapat disimak oleh berbagai kalangan. Jadi tentu akan mengambil tindakan yang tidak hanya jalan keluar yang baik, tetapi adalah jalan keluar yang pas, yang tepat. Nah ini merupakan satu di luar kita karena kita dengar tadi bagaimana Kaban bicara, Jaya Arjuna bicara, Yusri bicara, itu semua penuh dengan problem dan tidak terselesaikan. Dan itu bukan problem baru, itu problem lama. Baik, thanks kawan-kawan. Ban, thank you Ban. Ya, makasih. Dalam berapa hari ini aku punya lagi. Bang Taruna semua, terima kasih ya. Oke, Yus. Salam hormat. Oke ya. Oke, thank you. Kita lakukan lagi ya. Oke, see you. Oke. Thank you, bye.